Kesal kemajikan karena gajinya tak naik-naik, bahkan dirinya kerap dimalahi, salah satu pegawai ini memilih jalan pintas, bahkan memuti dua majikannya yang telah memperkerjakannya. Kasus ini terjadi di Bandung di tahun 2018. Mahdalena Selina Teringsi dengan Ronald Alimudin adalah suami istri, keduanya tinggal di Cicendo, Bandung. Mereka cukup lama menikah, bahkan sudah dikaruniai satu orang anak lelaki. Mahdalena Sri biasa dipanggil Sri bekerja di perusahaan besar di Bandung, sementara Ronald yang kini sudah tak bekerja, dirinya sakit stroke dan diam di rumah hanya bisa bertiduran. Mereka pun punya toko kelontongan di depan rumah, punya beberapa karyawan dan punya satu karyawan yang menjaga Ronald yang tengah sakit. Keluarga ini pun cukup dikenal di lingkungannya karena keluarga mereka punya warung dan juga warungnya cukup laku. Bahkan menurut para tetangga, meskipun mereka jarang keluar, mereka dikenal baik dan tak pernah ada masalah dengan siapapun. Punya beberapa orang yang bekerja kepada dirinya untuk beres-beres rumah dan juga menjaga warung. Namun setelah Ronald tak bekerja dan hanya bisa tidur saja, nampaknya keluarga mereka butuh lagi satu karyawan untuk menjadi asisten Ronald, menemani Ronald dan membantu keseharian Ronald, mengingat sang istri bekerja dan sang anak pun sudah mulai sibuk. Hingga akhirnya Sri pun membuat lowongan kerja di koran. Seorang lelaki bernama Firmansyah pun melamar dan Firmansyah pun bekerja di keluarga mereka. Di awal Firmansyah bekerja dengan keluarga ini semuanya baik-baik saja, bahkan masih menurut pegawai lainnya yang suka menjaga toko menyebutkan Firmansyah tak pernah punya masalah dengan siapapun atau masalah apapun. Namun belakangan setelah 1 tahun bekerja, Firmansyah merasa semua yang dibuatnya salah. Bahkan Firmansyah kerap dimarahi selalu oleh Ibu Sri dan nampaknya kesal ternyata gajinya tak naik-naik. Firmansyah kerap sakit hati oleh majikan perempuannya Ibu Sri dan dirinya pun kerap tak suka kepada Ibu Sri. Berbeda kepada Ronald, Firmansyah kasihan kepada Ronald dan masih tetap menjaga Ronald. Bahkan Firmansyah pun mengaku dirinya tak ada masalah dengan Ronald, majikan lelakinya. Sepertinya di awal bekerja dulu Firmansyah dijanjikan kalau setelah setahun kerja dirinya akan naik gaji. Namun ternyata setelah setahun kerja dirinya tak mendapatkan kenaikan gaji itu. Saat meminta, Sri malah marah-marah kepada Firmansyah sehingga membuat Firmansyah kesal dan dalam hatinya ingin menghabisi Sri. Hingga akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Saat anak dari majikannya keluar rumah dan juga para pegawai lainnya tak ada, Firmansyah nampaknya tak menunggu waktu lama lagi langsung mengambil tindakan. Saat Sri tengah mandi, Firmansyah pun langsung membawa kunci Inggris dan langsung ke kamar mandi menemui Sri. Dan langsung saja ke kamar mandi, langsung memukul Sri dengan kunci Inggris beberapa kali hingga akhirnya Sri pun tak berdaya dan jatuh. Ronald, suami dari Sri yang tengah sakit, tak bisa bangun mendengar keributan hingga akhirnya memanggil Firmansyah dengan lonceng yang biasa dipakai untuk memanggil Firmansyah. Tak lama Firmansyah pun langsung masuk ke kamar Ronald. Di awal Firmansyah mengaku tak mau menghabisi Ronald, namun dirinya kasihan melihat Ronald yang sendiri, apalagi kini Sri sudah tidak ada. Akhirnya Ronald pun langsung dipukul beberapa kali dengan kunci Inggris. Tak hanya itu, ada gunting besar dan ditikam beberapa kali hingga akhirnya Ronald tak bernyawa. Kembali ke kamar mandi mengecek Sri, nampaknya Firmansyah tak terima. Sri masih bernapas, beberapa kali memukul lagi Sri, bahkan memutih Sri di kamar mandi. Ronald pun seakan tak puas, langsung saja memasukkan Sri ke panci dan merebusnya. Di selang dirinya tengah melakukan aksinya, Firmansyah bahkan sempat melayani 2 pelanggan yang membeli di warungnya. Saat itu Firmansyah tenang seakan tak terjadi apa-apa. Kini setelah 2 majikannya sudah tak bernyawa, Firmansyah pun langsung beres-beres dan meninggalkan warung hingga meninggalkan rumah majikannya. Namun saat buru-buru meninggalkan rumah majikannya, ada seorang tetangga yang melihat Firmansyah pergi buru-buru dengan membawa tas besar. Beberapa jam kemudian, tepatnya jam 5 sore saat sang anak pulang ke rumah, nampaknya menemukan rumah dikunci. Nampak terasa aneh, warung pun tutup. Saat itu sang anak langsung membuka dengan kunci pribadinya. Saat itu juga dirinya kaget. Melihat kondisi sang ayah sudah berlumuran darah tak bernyawa, dirinya pun mencari sang ibu. Saat ke toilet dirinya menemukan sang ibu, malah lebih tragis kondisinya dibanding sang ayah. Sang anak pun langsung melapor kepada PRT dan juga lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang dan warga pun langsung datang ke rumah tersebut. Polisi yang datang ke TKP langsung olah TKP dan membawa kedua jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun interogasi tetangga dan juga keluarga Ronald. Saat itu mendengarkan kabar kalau salah satu pegawainya menghilang. Bahkan menurut para pegawai lain, Firmansyah memang kerap mengeluh akhir-akhir ini dan menyebutkan sakit hati gara-gara majikan perempuannya. Firmansyah bahkan kesal karena gajinya tak naik-naik. Kini pihak kepolisian pun langsung mencari Firmansyah. Saat itu Firmansyah sudah kabur dan tak ada di rumah keluarganya. Usai dilakukan otopsi, 2 jenazah yaitu Ronald dan juga Sri pun diberikan lagi kepada keluarganya dan dimakamkan di keluarganya.
Saat itu pihak keluarga pun merasa sedih dan tak menyangka dua orang yang mereka cintai pergi untuk selamanya di tangan pegawainya sendiri. Setelah pihak kepolisian bekerja keras akhirnya menemukan Ronald di tempat persembunyiannya di rumah temannya. Ronald saat itu diamankan tanpa perlawanan. Ronald bahkan mengakui motifnya kesal dan sakit hati karena mendapatkan perlakuan tak layak dari Sri, majikan perempuannya. Kini Ronald pun mengaku dirinya bersalah dan diadili. Dinyatakan bersalah, Ronald pun divonis hukuman seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.